Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suikati SMKN. Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Widya Mataram tahun 2023. Adapun penelitian saya tentang penetapan ambang batas utang perusahaan dalam penetapan status pilot. Saya mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Konsep negara hukum atau Rechtsstaat yang sebelumnya hanya tercantum di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan dengan tegas di dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, dalam konsep negara hukum diidealkan bahwa hukum harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Dalam negara hukum, prinsipnya negara diberikan kewajiban untuk memberikan kesejahteraan, bukan hanya kemakmuran, melainkan juga jaminan keamanan kepada masyarakat. Dalam menjamin keamanan negara, negara kemudian hadir dalam setiap tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pengaturan menyangkut transaksi pendirian perseroan terbatas sampai status pilot perusahaan tersebut. Nah, dalam hal kepailitan, negara hadir dengan menertibkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Nah, regulasi ini merupakan representasi atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur mengenai status pilot yang diatur dalam pasal 2 yang menyebutkan 1. Debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih krediturnya. 2. Permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Nah, kepailitan ini tidak hanya menimpa pada orang perorangan, namun juga pada suatu perusahaan. Suatu perusahaan yang dinyatakan pilot pada saat ini akan membawa dampak dan pengaruh buruk bukan hanya pada perusahaan itu saja, tetapi juga bisa berpengaruh dan berakibat secara global. Meskipun regulasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sudah diatur sedemikian baiknya, akan tetapi problematika pun muncul, gitu ya, yaitu mengenai hukum kepailitan di Indonesia tidak membedakan kepailitan orang perorangan atau orang perseorangan dengan kepailitan badan hukum. Hukum kepailitan Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur keduanya, baik kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan badan hukum. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, saya melakukan penelitian dengan judul, gitu ya, penetapan ambang batas utang perusahaan dalam penetapan status pilot dengan mengangkat 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana problematika kepailitan ditinjau dalam perspektif hukum? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana penetapan ambang batas utang perusahaan dalam penetapan status pilot? Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ya tentang penetapan ambang batas utang perusahaan dalam penetapan status pilot ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian di mana yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Adapun bahan hukum primer gitu ya adalah bahan hukum yang mengikat. Di sini ya, terdiri dari satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepahilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang ketujuh, yaitu perundang-undangan di bidang pasar modal, perbankan maupun BUMN. Nah, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contohnya seperti beberapa literatur gitu ya, literatur hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah maupun makalah-makalah yang mencakup yang pertama buku hukum kepahilitan. Yang kedua, buku persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, buku hukum perdata. Yang keempat, buku metode penelitian hukum. Yang ketiga adalah bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk. Ya, bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, ensiklopedia dan kamus bahasa Indonesia. Selanjutnya waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 4 bulan ya. Mulai dari bulan Februari 2023 sampai Mei 2023. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Pada prinsipnya atau pada dasarnya didirikannya suatu perusahaan adalah demi mencapai keuntungan. Dalam mencapai tujuan tersebut tentunya perusahaan harus mempunyai strategi bisnis yang sangat baik. Nah, mengingat perkembangan dunia usaha yang dari tahun ke tahun begitu pesat, ditambah lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang semakin canggih dan membuat aktivitas masyarakat menjadi efisien. Perkembangan iptek itu sendiri pada akhirnya juga berdampak pada kegiatan usaha suatu perusahaan. Adapun salah satu dampak perkembangan iptek terhadap kegiatan usaha suatu perusahaan yang melaksanakan kegiatan bisnis dengan memanfaatkan data digital, salah satu contohnya adalah pemanfaatan internet sebagai sarana transaksi perdagangan bagi pihak produsen maupun konsumen. Nah, perkembangan ini melahirkan berbagai bentuk persaingan usaha. Kuatnya persaingan berdampak pada adanya perusahaan yang pailit setelah tidak mampu bersaing. Berangkat dari hal tersebut, proses kepailitan terhadap badan hukum perusahaan pada umumnya harus memenuhi syarat sahnya kepailitan yang dijelaskan di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, terkait problematika kepailitan ya, diharapkan undang-undang kepailitan ini bisa lebih disempurnakan lagi ya. Dan adapun syarat untuk dipailitkan terhadap badan hukum perusahaan di bidang e-commerce antara lain sebagai berikut. 1, adanya hutang ya. Proses kegiatan utang piutang yang dilaksanakan oleh perusahaan mengingat kegiatan usaha membutuhkan biaya yang begitu besar, maka perusahaan tersebut dalam melaksanakan kegiatan utang piutang biasanya mengandalkan perusahaan ataupun orang perorangan yang mempunyai harta kekayaan begitu besar. Nah, salah satu contoh perusahaan yang dapat bahkan sering menjadi target untuk melaksanakan kegiatan utang perusahaan ini biasanya perusahaan perbankan atau lembaga pembiayaan. Pertama. Yang kedua itu adalah minimal 2 kreditor. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang. Jika ada kreditor dalam transaksi bisnis, maka tentunya pasti ada debitur. Menurut ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayar utang menyebutkan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang
karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Nah, menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban bayar utang, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah debitur harus mempunyai utang kepada 2 kreditor atau lebih. Nah, dengan demikian, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayar utang hanya memungkinkan seorang debitur dinyatakan valid apabila debitur memiliki paling sedikit 2 kreditor. Nah, yang ketiga, jatuh waktu dan dapat ditagih. Suatu utang yang dilaksanakan badan hukum perusahaan, setiap transaksi bisnis apalagi menyangkut utang piutang, tentunya pihak debitur dan kreditor sudah menentukan waktu untuk menyelesaikan proses utang piutang tersebut, meskipun transaksi perjanjian. Dalam menentukan jatuh tempo ini harus mengedepankan prinsip proporsional. Artinya, waktu akhir pembayaran utang harus diberikan masa waktu yang cukup bagi debitur agar debitur dapat mengoptimalkan waktu yang rasional, ya. Waktu yang rasional tersebut untuk berupaya melunasi utang kepada kreditor nantinya. Di sisi lain, waktu yang ditentukan juga jangan terlalu lama, mengingat kreditor mempunyai kepentingan atas objek utang piutang tersebut. Ketentuan jatuh tempo ini merupakan senjata bagi kreditor untuk menagih seluruh utang kepada debitur. Debitur tetap diwajibkan untuk membayar utang kepada kreditor. Nah, penerapan regulasi palit menurut pasal 2 Undang-Undang Kepalitan hendaknya tidak hanya berdasarkan pada 3 aspek saja, yaitu meliputi adanya hutang, minimal 2 kreditor, jatuh waktu dan dapat ditagih, melainkan adanya penerapan ambang batas minimal modal dan aset yang dimiliki, sehingga perusahaan dapat dipantau apakah akan mampu bangkit dengan aset dan modal yang dimiliki. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih kepada LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Widya Mataram yang telah mendanai penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.